Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia-Nya, kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Pada puasa, ibadah sholat, tilawah Quran dan lain sebagainya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semuanya yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tradisi di dalam Ramadan selain berbuka puasa bersama, takjil ya, ada berbagi takjil di jalan-jalan, atau buka puasa bersama, atau tadarus Al-Qur'an, atau amalan puasa itu pun sendiri, atau mendengarkan ceramah-ceramah kajian. Ada satu lagi hal-hal atau ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditunaikan di bulan Ramadan, yaitu membayar zakat. Nah, sobat zakat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sobat zakat sekalian sudah mengenal atau sudah mengerti siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat? Nah, Allah Subhanahu wa taala ini kemudian menyampaikannya siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat, dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu perlu kita identifikasi. Nah, siapa saja sih mereka itu? Dijelaskan dalam ayat tadi. Yang pertama adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk siapa? Yang pertama yaitu untuk orang fakir. Al fuqara yaitu orang-orang fakir. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang kekurangan dalam hartanya, sehingga orang-orang fakir ini, orang-orang yang dikatakan orang fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang untuk makan, bahkan untuk makan hari ini. Tidak mempunyai apa-apa yang bisa dimakan untuk hari ini. Di bulan puasa tidak ada harta, tidak ada makanan yang bisa dimakan, dikonsumsi untuk berbuka puasa. Ini adalah termasuk dikategorikan sebagai orang yang fakir. Yang kedua yaitu wal masakin. Al masakin, orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin itu lebih baik daripada orang-orang fakir, karena orang miskin sejatinya masih punya sesuatu yang dimiliki. Namun orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang hartanya atau yang dimilikinya, jatah makanannya hanya cukup untuk makan hari ini saja. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi fakir, yang kedua yaitu orang miskin. Dua tadi itu adalah termasuk dari 8 orang yang berhak menerima, 8 kategori yang berhak menerima zakat. Yang pertama orang fakir, yang kedua yaitu orang miskin. Yang ketiga siapa? Yang ketiga yaitu ala amilina wal amilin. Ini amil yaitu amil yaitu orang yang menjadi atau orang yang bertugas mengelola, mendistribusikan dan membuat zakat Anda itu menjadi lebih produktif. Ini namanya amil, orang khusus yang bertugas untuk menjadi pengelola zakat. Ini disebut amil, dan ini termasuk bagian dari yang berhak menerima zakat. Wal amilin yang ketiga, wal mu'allafati yang keempat yaitu orang-orang mu'allaf, yaitu orang-orang yang dekat hatinya
dengan Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam dan dalam keadaan fakir, kita support mereka dengan dana-dana zakat untuk menguatkan akidah mereka. Yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi adalah orang-orang yang orang-orang yang baru masuk Islam. Yang selanjutnya setelah wal mu'allafati qulubuhum, yaitu wafir riqab, dan kepada orang-orang yang hamba sahaya. Ini dulu masih ada hamba sahaya atau budak. Mungkin sekarang konteksnya adalah perbudakan, perdagangan manusia dan lain sebagainya, orang-orang yang menjadi tawanan perang dan sebagainya. Mungkin dalam konteks perang-perang modern saat ini, orang-orang yang menjadi tawanan perang, orang-orang yang jadi korban human trafficking, itu adalah orang-orang yang masuk dari kategori penerima zakat. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya yaitu orang-orang al-gharimin, orang-orang yang mempunyai hutang. Hutangnya adalah hutang-hutang untuk memenuhi keperluan dirinya, memenuhi hutang-hutang untuk hal-hal yang untuk kemaslahatan umat, bukan untuk hal-hal maksiat, bukan hal-hal untuk flexing, bukan hal-hal untuk kemewahan, bukan untuk fasilitas dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang terlilit hutang ini adalah orang-orang yang terlilit hutang untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan untuk menjaga marwah dirinya. Nah, ini termasuk orang-orang yang berhak menerima dana-dana zakat. Yang selanjutnya setelah al-gharimin yaitu wafi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang meninggalkan keluarganya, orang-orang yang berjuang untuk tegaknya Islam di daerah-daerah, orang-orang yang berjuang untuk meninggikan i'la'i kalimatillah. Ini adalah termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir yaitu wabnis sabil, dan itu orang-orang yang dalam perjalanan dalam menuntut ilmu, perjalanan dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mereka itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima itu orang-orang yang berhutang, yang keenam itu hamba sahaya, yang ketujuh itu sabilillah dan ibnu sabil. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada nama yang terkenal dengan 8 asnaf. Semoga sobat zakat sekalian dapat memahami terkait siapa saja sih yang berhak menerima zakat, kemudian kita menjadi lebih paham dan kita bisa menyalurkan zakat-zakat kita kepada orang yang tepat menerimanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk menunaikan zakat di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.